Miss. Sabrina. Kembali lagi ya. Sabrina ada ya hadir. Andi Pradana. Hadir, Miss. Reni Handika. Hadir, Miss. Rizky Apriana. Present, Miss. Danu Indra Prawira. Present, Miss. Rindi Kartika Lapian. Present, Miss. Muhammad Ibnu Latifuddin. Present, Miss. Agnes Tawu Rutubun. Present, Miss. Iksan Inayatullah. Hadir, Miss. Risa. Present, Miss. Faris Ahmad Lutfi. Present, Faris. Oke. Ya. Iis Rohimah. Iis Rohimah. Present, Miss. Rahayu. Present, Miss. Farha. Present. Rina. Present, Miss. Salsa Maharani. Present, Miss. Rohayanti. Ada ya Rohayanti. Present, Miss. Pipit Fitriani. Present, Miss. Adil Sabila Rohman. Adil. Adil ada. Hadir, Miss. Olivia. Present, Miss. Indriani Nurkatri Junior. Present, Miss. Mutia Artuni. Nurma Rihadatur Aishi. Present. Desi. Hadir, Miss. Anggi Listiani. Alfiah. Alfiah. Alfiah ada? Tidak ada ya. Arum Anjani. Present, Miss. Indah Fitriana. Hadir, Miss. Email Nurziati. Present, Miss. Risma Syafitri. Risma. Risma ada tidak? Yang lain apa Risma sudah masuk ke grup? Risma sudah masuk ke grup kelas belum? Permisi, Miss. Alfia hadir. Risma sudah masuk ke grup, Miss. Risma sudah masuk ke grup. Baik, kalau sudah masuk ke grup tidak perlu diberitahu lagi ya kalau kita akan ada kelas online. Oke, before starting the lesson, sebelumnya saya mohon maaf karena ini di rumah, jadi ya ada background biasa, background anak-anak seperti itu. Semoga tidak mengganggu apa yang jadi agenda mata kuliah kita hari ini ya. So our lesson today will be about introduction, and then the first material that we are going to learn ya. Jadi kita akan belajar tentang introduction dulu ya. Apa sih sosiolinguistik in brief itu sebagaimana, and then we are going to learn about the concept of language, dialects, and varieties in the brief, right? Baik, let me share the screen.
terlihat ya? Terlihat, Miss. Baik, the title of the first material is a brief introduction to social linguistics. Kita akan bicara tentang sedikit pembukaan tentang apa sih social linguistics itu. Sebenarnya mungkin sedikit banyak kalian semua sudah belajar di linguistic studies ya, tapi kita akan bahas sedikit di sini. Siswa, nah ini yang harus terus dipahami ya, yang harus terus kalian cek, karena kemarin kita sudah kita sudah sepakat bahwa learning outcome by the end of this lesson ada beberapa poin. Nah, selanjutnya juga presenter nanti setelah ini ya, kalian ketika akan presenting the material, tolong ingatkan kembali kepada teman-temanmu apa yang menjadi learning outcome. Masukkan saja di dalam slide pertama itu ada subjek MK-nya, kemudian indikator yang harus dicapai, seperti itu ya. Adapun untuk pertemuan pertama ini, learning outcome-nya yang tertulis di dalam subjek MK adalah menghubungkan pengetahuan baru mengenai languages, dialects, and varieties dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dengan jelas, gitu ya. Nah, indikator untuk ini yang subjek PMK adalah kemampuan untuk menganalisis keadaan sosial dengan menggunakan pengetahuan baru yang telah didiskusikan serta menuliskannya dengan jujur, jelas, dan menggunakan bahasa yang sederhana. Berarti nanti ini terkait dengan tugas mingguan, seperti itu ya. Lanjutkan saja. Baik. Sudah jelaskah suara saya sekarang? Sudah jelas? Jelas, Miss. Sudah, Miss. Nah, dalam a brief introduction ini yang akan kita bahas adalah knowledge of language. Apa itu sih? Apa implikasinya ketika kita mengetahui bahasa gitu kan. Kemudian leads to variations. Terus nanti ada poin selanjutnya speakers and their groups. Language and culture. Kemudian ada boundaries of sociolinguistic, methodological concern, dan yang selanjutnya adalah book review. Gitu. Kenapa sih harus ada book review? Agar kita bisa dengan fasih atau dengan lancar ya, dengan penuh pemahaman, mengetahui bagaimana cara menggunakan buku yang kita pakai untuk satu semester ini, sehingga si buku tersebut dapat memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam knowledge of language, ketika kita membicarakan tentang pengetahuan berbahasa atau kemampuan berbahasa, kita bicara tentang competence dan performance, itu ya. Ini sepertinya sudah dibahas di linguistik tadi sudah dibahas belum? Competence and performance. Halo? Halo? Apakah suara saya tidak terdengar? Halo? Jelas, Miss. Okay. So, have you learned about competence and performance di mata kuliah Linguistic Studies? Sudah pernah dibahas kah? Halo, apakah sudah pernah dibahas di dalam Linguistic Studies? Baik, kalau suaranya putus-putus, tunggu sebentar ya, saya akan perbaiki dulu sinyal.
Oke, bagaimana? Sekarang apa masih terputus-putus? Is Sudah, clear. Miss. Clear ya? Suara saya terdengar yang jelas kah? Jelas. Baik. Ya. Kita lanjutkan saja competence and performance. Jadi ketika kita bicara tentang knowledge of language, pengetahuan tentang berbahasa, maka kita akan bicara tentang dua hal, competence dan performance. Ya. Ada yang bisa menyebutkan apa sih, atau ada yang bisa membayangkan and retell it in brief, apa yang disebut dengan competence in language dan apa yang disebut dengan performance in language? Any one of you? Boleh, saya, Miss. Boleh, silakan. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Miss. Tidak apa-apa, kita kan sedang belajar ya. Ayo, silakan. Kalau dari buku yang saya baca, tidak pastinya hubungan antara aturan-aturan dari variasi dalam kompetensi kebahasaan itu disebut linguistic competence, dan tampilan atau performan kebahasaan itu disebut linguistic performance, Miss. Oke, thank you. Yang lain bagaimana? Tadi siapa? Ibnu ya? Yang lain? Adakah yang menambahkan atau mengemukakan opini aku menurut saya seperti ini? Ada? Halo, halo. Apa di sini saya dengar Ibnu saja, Kak? Izin menjawab Oh nih. iya, silakan Ivan. Untuk kompetensi sendiri itu seperti untuk karakteristik keterampilan. Nah, sedangkan untuk performance pada bahasa itu biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu, Miss. Performernya. Oke. Thank you Ivan. Satu orang lagi, one more. Satu orang, silakan. Saya mau coba, Miss. Boleh, silakan. Siapa? Rahayu. Iya. Kalau pakai bahasa sendiri aja, Miss, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Tes. Kalau kompetensi itu lebih ke pengetahuan kita. Jadi dari pengetahuan itu nanti yang akan kita praktekkan, dan prakteknya itu yang disebut performance. Konteksnya di sini pengetahuan bahasa, dan nanti performance-nya itu kayak bahasa yang kita ucapin dan gunain sehari-hari. Oke, thank you all of you. Terima kasih. Sedikit banyak sudah paham ya. What is competence in language? Tadi saya bilang, when we talk about knowledge of language, kita bicara tentang dua hal, yaitu competence and performance. All of you tadi yang menjawab, thank you. Sudah bicara tentang dikotomi. Kalau misalkan ini competence itu something that we know, gitu kan, atau knowledge, atau apa ya, pengetahuan ya. Competence itu pengetahuan yang ada di dalam kepala kita. Dan jika pengetahuan ini kita sambungkan ke bahasa, it means that kita bicara tentang kemampuan gramatik, kemampuan memilih diksi, gitu kan, kemampuan untuk menggunakan. Ya, jadi menggunakan satu struktur bahasa, satu pilihan kata di konteks yang tepat, itu competence. Sedangkan performance adalah penampilan ya, artinya ketika kita mengujarkan atau uttering, atau ya tadi ketika kita bicara, itu disebut dengan performance. Kenapa? Karena performance itu bentuknya dia hanya menggunakan satu struktur, satu diksi di satu waktu, gitu kan. Jadi tidak bisa keluar semua. So, pertanyaannya nanti leads to this one. Apakah performance itu bisa menggambarkan competence dari language competence dari seseorang? Anyone? Ada yang bisa menjawab? Halo? Adakah yang mau menjawab? Silahkan, you can open
your mic. Boleh jawab lagi, Miss? Boleh, silakan. Sorry, tadi mau make sure pertanyaannya apakah competence mempengaruhi performance? Ya, bisa jadi seperti itu. Apakah competence mempengaruhi performance? Atau to be exact, saya bertanya, apakah benar, bisakah kita melihat competence seseorang dalam berbahasa dengan melihat performance-nya? Ya, the way around sebenarnya. Silakan. Oh iya. Baik, kalau menurut saya kita bisa melihat kompeten seseorang dari performance dia, karena the way atau cara dia berbicara itu bisa menunjukkan seberapa banyak yang ada di isi kepalanya. Maksudnya kalau misalkan pengetahuan atau penguasaan bahasa dia banyak, otomatis kayak dia tuh lebih percaya diri kalau misalkan ngomong, terus kosakatanya lebih banyak, jadi mungkin bisa lebih lancar ketika berbicara gitu, Miss. Oke, thank you Rahayu. Yang lain? Adakah? Silakan satu orang lagi. Biar tidak mengantuk ya, jadi saya harus banyak bertanya. Halo, yang lain? Tertib, Durga. Iya, Miss. Silakan, Nurma. Ya, kurang lebih sama sih, Miss. Jadi kita bisa melihat kemampuan seseorang dari cara dia bicara gitu. Kalau dia kompetensi dalam berbahasanya baik, maka kita bisa melihatnya langsung dari cara dia bicara, dari pemilihan kata, dari grammar-nya, karena kan performance itu adalah pengaplikasian dari teori yang sudah dia pelajari, seperti itu. Oke, thank you Nurma and Rahayu. Ya, sedikit banyak kita bisa mengukur ya, bisa mengukur language competence seseorang dari performance ya, walaupun memang performance ini nanti tergantung pada banyak hal, misalkan psychological aspeknya, kemudian nanti ada knowledge aspeknya, and ada social life seperti itu ya. Tapi intinya when we know what grammatical structure to use, what diction to use in a certain situations, itu artinya kita bisa memadu-madankan gitu kan, mana sih penggunaan bahasa yang baik di sebuah konteks seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, yang tadi kita diskusikan tentang performance and competence, of course setiap orang mempunyai language competence dan performance yang berbeda-beda ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang sama, atau ya sama ya. Kalau setara mungkin ya, tapi sama tidak. Nah, perbedaan antara performance and language competence tersebut nanti akan leads to variations. Seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena setiap orang akan memiliki pilihan yang berbeda-beda. Latar belakang pengetahuan bahasa yang berbeda-beda. Maka ketika dia dihadapkan dengan sebuah situasi berbahasa, maka dia akan menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, itulah kenapa saya sebutkan tadi perbedaan performance dan kompetens seseorang akan lead to variation. Nah, variation ini, language variation inilah yang menjadi central point dalam bahasan sosiolinguistik seperti itu ya. Jadi so it can be concluded that sociolinguistic is the study of variations, language variations seperti itu. Nah, ada juga jadi kalau kita bicara tentang variation, it means that akan banyak perbedaan atau perbedaan penggunaan bahasa, entah itu kata, entah itu frasa, entah itu struktur kalimat, itu kan dalam yang merujuk pada satu hal, itu yang disebut variations. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut dinamakan varians, gitu ya.
Nah, so basically we are going to study about variation di dalam sosiolinguistik. Kita lanjutkan. Nah, apa sih variation itu? Jadi bagaimana, kenapa bisa ada si variation tersebut atau perbedaan-perbedaan penggunaan bahasa tersebut? Selain dari tadi basically ya, yang tadi language performance sama language competence. Nah, kita bicara kalau misalkan bicara tentang perbedaan, maka kita akan bicara tentang speakers and their groups. Nah, kita bayangkan dulu ya, sebelum bicara tentang speakers and their groups, silahkan bayangkan dalam kehidupan Anda kalian sehari-hari ya, apakah kalian menggunakan gaya bahasa yang sama atau cara bicara yang sama ketika berhadapan dengan orang tua, dengan adik, atau dengan teman di misalkan konteks yang formal ataupun semi formal. Ada yang mau menjelaskan atau memberikan contoh? Silakan. Saya, Miss. Silakan, boleh. Oke, talk about speaker and their groups. Ketika kita bicara dengan orang tua maupun adik atau keluarga, otomatis gaya bahasa yang kita gunakan itu sama. Saya katakan bisa dibilang sama karena kita berasal dari lingkungan yang sama dan keturunan yang sama. Tetapi ketika kita berhadapan dengan teman yang baru, lalu dia mungkin beda daerah dan bahasanya pun beda pula, itu bisa jadi suatu perbedaan sih, Miss. Dan itulah kenapa seseorang itu berbeda-beda gitu bahasanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti itu. Oke, thank you Nurma. Yang lain, satu orang lagi. Saya, Miss. Silakan. Menurut saya bahasa manusia tuh dinamis, Miss. Bahasa manusia tuh tumbuh, berubah, berkembang. Bahkan bahasa manusia juga bisa punah. Nah, maka dari itu kita sering berubah-ubah kalau kita sedang berbahasa. Oke, thank you Ibnu dan Nurma. Nah, tadi intinya baik itu Nurma ataupun Ibnu sepakat ya berarti ya bahwa manusia kita yang memiliki bahasa gitu kan. Kita akan menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Bukan kalau misalkan ada di dalam situasi yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin bisa seperti ini ya. Tidak usah jauh-jauh ke tempat-tempat yang tidak pernah kita datangi. Contoh, berbedakah ketika kita berkomunikasi, ketika kalian berkomunikasi dengan teman sekelas atau dengan temanmu, dan ketika kalian berkomunikasi dengan dosen? Kira-kira kalau berbeda, perbedaannya ada di mana sih? Bisa tolong dijelaskan? Beda, Miss. Kalau ketemu lebih casual gitu, lebih santai bahasanya. Ketika dengan dosen lebih sopan dan ya bahasanya lebih dijaga seperti itu. Oke, baik. Kalau dengan dosen Miss lebih dijaga bahasanya gitu. Kalau misalkan dengan teman itu lebih casual. Oke, sekarang kita dig deeper ya. Kita gali lebih dalam lagi. Casual itu seperti apa? Terus yang dijaga itu seperti apa? Biar lebih konkret ya contohnya. Ya, silakan. Dari penggunaan kosakatanya, Miss. Oke, dari penggunaan kosakata, berarti kalau misalkan berbicara dengan dosen, kosakatanya dipilih-pilih gitu kan. Kalau misalkan berbicara dengan teman sekelas, bicaranya ya nggak perlu effort gitu ya. Begitu kan? Betul, Miss. Oke, sekarang kalau misalkan semua setuju dengan apa yang Nurma kemukakan, bisa tolong berikan saya satu contoh, misalkan kata-katanya tadi dijaga nih, kalau sama dosen itu kata-katanya dijaga. Kata-kata seperti apa sih? Bagian mana? Karena kata-kata itu banyak ya. Kata-kata apa? Berikan contoh. Boleh saya, Miss? Boleh, silakan.
kalau misalkan ke dosen kan kayak misalkan nyapa aja gitu tuh. Misalkan kayak morning miss. Kalau misalkan ke teman kan cuman kayak woi coy kayak gitu doang. Jadi kan lebih beda gitu tuh miss. Suaranya kedengeran nggak miss? Ya, oke. Kalau ke dosen biasanya morning miss, ada ucapan selamatnya, kemudian ada panggilan ya miss gitu kan. Tapi kalau misalkan sama teman langsung saja, woi coy gitu kan. Jadi semua teman disebutnya coy seperti itu kan. Begitu? Halo, begitukah? Halo, saya terputus lagi kah? Iya miss. Oke, baik. Nah, jika begitu, tolong jelaskan kenapa kok bisa sih kalau ketemu sama dosen dan menyapa, misalkan kita bicara tentang sapaan ya, dan menyapa dosen biasanya pakai salam, morning miss, gitu kan. Tapi sama teman kita langsung saja, hey coy, what's up, gitu kan. Kok bisa kayak gitu? Apa sih yang menyebabkan perbedaan hal itu gitu? Ada yang bisa menjelaskan? Rizky, Miss. Saya Miss. Silakan Rizky dulu. Jadi kan kalau misalkan berbicara ke dosen kan otomatis kan itu kan menjadi seniornya gitu. Nah, kita itu kan udah diajarkan sejak kecil tuh buat berbahasa dengan orang yang lebih tua. Jadi menggunakan manners-manners tertentu untuk bicara dengan orang yang lebih tua gitu. Untuk menghormati. Kalau dengan teman itu kan istilahnya tuh lebih friendly gitu. Jadi biar supaya bahasanya itu lebih akrab dan juga tuh temannya juga nggak merasa canggung gitu kalau misalkan ngomong sama kita kalau misalnya bahasanya lebih casual. Oke, besok Rizky. Iya, Miss. Thank you. Yang lain tadi siapa? Saya silakan. Ya, Risa boleh. Kalau menurut saya, kenapa ke dosen itu lebih sopan dibanding ke teman sendiri? Karena mungkin sebagian kita mahasiswa merasa dosen sama mahasiswa itu konstruk sosialnya itu lebih tinggi dari dosen sehingga mengharuskan kita untuk bersikap lebih sopan dan bertutur kata dengan baik. Sedangkan kita sebagai mahasiswa sama-sama merasa kita itu setara loh. Jadi mungkin bisa bersikap lebih santai ya seperti itu, Mas. Oke, baik. Thank you Den, Rizky dan Risa. Nah, tadi kalau saya bicara tentang menanyakan alasannya apa sih? Actually we know it so well ya. Kita semua tahu gitu. Tadi Risa dan Rizky bicara tentang Miss, kalau gitu kan kita sudah diajarkan dari dulu how to act with manner gitu. Kita gimana caranya kita bersikap dengan apa ya? Tata krama gitu kan. Nah, it means kalau misalkan kita bicara tentang tata krama, pasti ada asymmetrical power gitu kan. Ada kuasa yang tidak simetris. Artinya kuasa yang tidak seimbang. Saya terputus kah? Jelas, Miss. Baik, begitu ya. Jadi ketika kita lihat nih, hubungan ya, relation. Hubungan antara mahasiswa dan dosen. Tadi Risa sempat bilang ada yang lebih tinggi, ada yang itu it means that dosen more powerful gitu kan. Dari segi apa? Satu mungkin dari segi usia. Yang kedua dari segi pengetahuan. Yang ketiga dari segi experience, life experience seperti itu ya. Nah, hal-hal tersebutlah yang nantinya secara tidak langsung akan membackup power yang dimiliki seseorang, gitu ya. Disadari ataupun tidak disadari, kalian di dalam kelas pun dilihat dari sebentar ya, kita amankan dulu.
Oke, begitu ya. Jadi hal-hal yang tadi saya sebutkan, jangan jauh-jauh kita lihat correlation atau relation antara mahasiswa dan dosen, hubungan antara teman-teman, your peer ya, satu kelas, dilihat dari tadi experience, age, kayak gitu kan, terus latar belakang, itu kemungkinan besar ada perbedaan power, ada perbedaan kuasa. Seperti itu ya. Kalian bisa menjelaskan atau tidak, tapi saya rasa di semua konteks pasti ada seperti itu. Asymmetrical powers, gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut, kenapa tadi disebutnya konstruk sosialnya berbeda, Miss? Yes, yang disebut dengan konstruk sosial adalah hubungan antara si pembicara dengan lawan bicaranya. Itu yang kita bahas. Nah, sebelum ke power, kita harus consider dulu nih speaker and their groups. Kenapa? Karena setiap orang punya language group yang banyak gitu kan. Enggak cuma satu nih. Contoh, ketika saya ada di dalam keluarga kecil saya, it means that my language group itu hanya seputar saya, suami saya, dan anak-anak gitu kan. Tapi ketika saya datang ke kampus, my language groups itu akan banyak kan. Ketika saya berbicara dengan dosen, it means language group saya adalah saya dan dosen-dosen yang lain, teman-teman sejawat. Tapi ketika saya bicara dengan pejabat kampus gitu kan, itu beda lagi grupnya, saya dengan pejabat kampus gitu kan. Kalau misalkan kita bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan organisasi gitu kan, saya posisinya ada di less powerful, saya ada di posisi yang tidak banyak punya kuasa ketika saya berhubungan dengan pejabat-pejabat kampus. Kenapa? Karena saya di kampus adalah dosen, bukan dosen yang memegang jabatan struktural, gitu kan. Contoh kaprodi yang di jabatan struktural tuh. Saya ketika bicara tentang hal-hal seputar perkuliahan dengan kaprodi, it means that kaprodi memiliki power yang lebih. Walaupun secara age, secara usia kita sama, secara experience kita pun sama, gitu kan, secara kemampuan kita pun sama, tapi jabatan yang dimiliki oleh kaprodi itu tidak sama dengan saya. Maka di situ saya less powerful ketika bicara dengan kaprodi. Begitu pun dengan kalian yang tadi sudah kalian jabarkan ya, berbeda. Nah, saat kita bicara dengan orang yang punya power lebih besar dari yang kita punya saat di konteks itu, maka konteks itu termasuk di dalamnya apa yang kita bicarakan ya, what we are talking about. Kan? Walaupun tadi secara age, secara experience kita sama, tapi topik pembicaraannya berbeda. Tapi pembicaraannya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang saya tidak pahami. Maka yang lebih paham itulah yang memiliki power lebih. Nah, ketika kita bicara dengan orang yang memiliki power lebih besar, maka kita akan secara otomatis gitu kan akan mengganti struktur bahasa, diksi yang kita gunakan itu akan kita ubah. Kenapa ya? Karena kita berbicara tentang sesuatu yang bukan ranah yang kita kuasai. Itu. Beda lagi ketika dengan teman sejawat, tadi bilang ya, tadi Rizky menjelaskan kalau misalkan dengan teman itu kita pakai bahasa casual to build friendly relationship gitu kan. Kita bicara pakai bahasa casual itu untuk biar lebih friendly aja, Miss. Kalau misalkan lebih friendly maka teman juga akan nyaman gitu kan. Kita mencari kenyamanan. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi sebenarnya setiap orang itu sudah secara natural tahu tentang itu. Kenapa ya? Karena kita secara sosial itu dikonstruksi. Tadi ya Rizky bilang, kita dari kecil diajari tata krama, itu adalah konstruksi sosial. Bagaimana kita menggunakan, salah satunya menggunakan bahasa di konteks tertentu. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami tidak atau ada yang mau ditanyakan dulu?
Miss, saya mau nanya, Miss. Silakan, boleh. Yang tadi Miss jelasin tuh, itu tuh yang disebut variasi antar penutur, bukan sih, Miss? Soalnya di situ tuh dijelasin juga variasi antar penutur tuh ya gitu, Miss. Ada pengaruh dari sosiologisnya juga, kayak usia, pekerjaan juga gitu, yang lain-lain, Miss. Oke, thank Makasih, you, Miss. Ibnu. Apakah itu termasuk ke dalam variasi personal atau apa tadi pertanyaannya? Sorry. Antar penutur, Miss. Ya, variasi antara penutur gitu kan. Bisa masuk ke dalam situ. Jadi nanti kalau kita bicara tentang variasi berbahasa, di beberapa buku sosiolinguistik dia akan membagi ke dalam beberapa bagian besar gitu kan. Kalau nggak salah ada, kalian bisa baca bukunya Pateda atau Abdul Khair ya, ada Introduction to Sociolinguistics, di situ ada pembagian. Intinya ada variasi berbahasa yang memang dia dilihat dari segi penggunanya. Nah, di dalamnya nanti ada ideolek kayak gitu kan. Ideolek itu adalah variasi berbahasa per individu. Jadi setiap orang itu punya ciri berbahasa sendiri, gitu ya. Nah, nanti later on kita akan bahas lebih jauh lagi. Yang jelas semua yang ditanyakan tadi itu leads to variations, gitu kan. Nah, untuk pembagiannya nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Begitu ya, Ibu ya. Ya, Miss. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan tadi ya, speakers and their groups pasti nanti akan leads to construction of social identities. Social identities ini nanti akan berkorelasi dengan power and solidarity. Kenapa sih? Ya karena ketika kita berbahasa, jadi identities construction itu salah satunya dengan cara penggunaan bahasa, gitu ya. Jadi ketika kita ada di satu tempat, contoh kita ada di forum ilmiah sedang dalam konteks diskusi ilmiah, gitu ya. Berarti kita kan ada di dalam satu grup diskusi ilmiah, gitu kan. Dan saat kita ingin diakui sebagai member di dalam grup itu, it means that we have to use atau kita harus bicara bagaimana mereka bicara, gitu ya. Maka tadi social identities itu salah satunya dibangun atau konstruksinya dibangun dengan penggunaan bahasa. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu hal-hal tersebut, nanti kita akan aware dengan yang namanya power atau kuasa ya. Power itu dalam penggunaan bahasa tadi berhubungan dengan konteks atau speaking ya, kalau misalkan kita bicara tentang setting, gitu kan, dengan siapa kita bicara, latar atau tempat di mana kita bicara, apa yang kita bicarakan, siapa yang kita bicarakan, itu nanti kita masuk ke dalam pengetahuan atau awareness of power. Ada juga nanti di solidarity. Kita lanjutkan dulu ya. Jika ada pertanyaan boleh silakan raise your hand atau you can make use of chat room. Kalian bisa pakai chat room untuk bertanya ya. Kemudian ada juga language and culture. Nah, jadi bahasa juga berhubungan erat dengan yang namanya budaya. Tapi budaya yang kita bicarakan itu bukan high culture ya, bukan budaya-budaya yang tinggi seperti kayak apresiasi musik, apresiasi seni, bukan seperti itu. Kita tidak bicara tentang seni-seni yang tinggi seperti itu. Kita bicara tentang social culture. Nah, katanya di dalam buku social culture consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate in manner acceptable to its member. Jadi kita bicara tentang pengetahuan. Nah, tadi kalau misalkan bahasanya Rizky itu tata krama gitu, kita diajari tata krama dari dulu. Nah, itu adalah sebuah society culture ya. Jadi kultur yang memang dia di transfer
respon secara sosial. Dan yang itu berupa sebuah pengetahuan yang mungkin kita tidak belajar di sekolah, tapi orang tua kita mencontohkan, memberikan contoh atau mengajari kita secara tidak langsung bagaimana berlaku gitu kan. Makanya society culture itu berhubungan erat dengan behavior kayak gitu kan. Terus di sisi lain mungkin nanti ada kayak kearifan lokal kayak gitu, dan hal-hal tersebut tidak ada hubungannya dengan genetik, bukan sebuah keturunan gitu kan. Kayak bagaimana kita berperilaku atau bagaimana tata krama kita ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, itu tidak diturunkan ya, tapi itu dipelajari secara sosial. Itu yang kita maksud dengan language and culture. Sosiolinguistik juga sedikit banyak akan membahas tentang itu. Selanjutnya kita akan bicara tentang hilang. Ada beberapa slide yang hilang sepertinya. Kita lanjutkan saja ya. Nah, tadi language and culture, right? Oke, saya bilang culture yang dimaksud di sini bukan apresiasi ke dalam budaya-budaya yang memang tinggi gitu. Maksudnya tinggi itu budaya yang dia bentuknya sebuah karya gitu kan, seperti musik itu karya, terus sculpture itu karya kayak gitu kan. Tapi yang kita bicarakan dalam sosiolinguistik adalah culture yang sifatnya society culture, artinya sesuatu yang berupa pengetahuan yang ditransfer secara turun-temurun, seperti contohnya adalah tata krama. Itu juga bisa menjadi sebuah kajian di sosiolinguistik. Bicara tentang kajian, kita akan bicara tentang boundaries of sociolinguistic and methodological concern. Jadi, kenapa sih kita harus tahu batasan-batasan kajian sosiolinguistik dan metodologi apa saja yang biasa digunakan? Karena yang namanya kajian ilmiah itu dia sifatnya terbatas ya. Jadi tidak bisa cross dengan kajian lainnya. Contoh seperti ini. Ketika kita bicara tentang penggunaan bahasa, itu ya, kita akan bicara atau data yang harus kita dapat atau kita gunakan sebagai data untuk dianalisis pasti berupa bahasa ya, dalam bentuk bahasa. Contoh mau itu dari tataran kata, tataran rasa, tataran kalimat, ataupun dialog, itu pasti harus berupa bahasa datanya, baik itu bahasa lisan ataupun bahasa tulis, gitu ya. Nah, jika kita bicara tentang data-data tersebut, nah data tersebut hanya bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh teori-teori tertentu, gitu ya. Contoh nih, saya pernah meneliti tentang variasi bahasa, salah satu variasi bahasa Sunda, yang saya lihat dari segi penamaan makanan di daerah Kuningan sini. Artinya, saya hanya meneropong sebuah fenomena variasi berbahasa. Jadi ada fenomena berbahasa di situ ya, yang namanya variasi bahasa, leads to dialect. Nah, ketika kita bicara tentang dialect ini, bound to pada prakteknya, walaupun komunitas tersebut sama-sama misalkan menggunakan bahasa Sunda, tapi ternyata dialek tersebut to some extent menimbulkan sebuah problema gitu kan. Apa masalahnya itu apa? Yaitu sedikit banyak terjadi kesalahpahaman ketika ada kosakata yang memang
di komunitas bahasa Sunda A menggunakan kata B ini untuk ini gitu kan. Tapi ternyata di komunitas bahasa B A ini diartikan sebagai ini. Contoh nih ya, contoh kecilnya nih. Cirebon ini kan pertemuan ya antara orang Sunda dan orang Jawa seperti itu kan. Pernah dengar gedang kalau dalam bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa. Ada yang tahu gedang dalam bahasa Jawa? Pisang. Pisang ya. Ada yang orang Sunda, kalau orang Sunda gedang itu apa? Pepaya, Miss. Pepaya, kayak gitu kan. Terus some extent kalau misalkan kita tidak aware dengan itu, dan kita ya bertemu satu sama lain, terus si orang Sunda ini menawarkan gitu kan, kamu mau gedang gitu kan. Kira-kira orang Jawa ini di dalam pikirannya apa yang ada di dalam pikirannya? Pisang. Iya, si orang Sunda ini menawarkan pisang. Tapi ketika orang Sunda ini memberikan pepaya, kira-kira apa yang ada di dalam kepalanya orang Jawa? Halo. Ates nih. Halo. Saya terputus lagi kah? Halo? Apakah saya masih terhubung? Masih, Miss. Oke, begitu ya. Intinya si perbedaan itu sedikit misunderstanding, miscommunication gitu kan. Itu dalam konteks yang saya teliti. Tapi dalam variasi bahasa ada yang leads to sampai mengarah pada tawuran massa gitu kan, tawuran antar kelompok. Ada yang sampai seperti itu. Gitu ya, dalam variasi bahasa. Makanya variasi ini menjadi sebuah variasi berbahasa, menjadi sebuah kajian yang menarik. Ya, orang-orang yang mempelajari variasi bahasa. Nah, sosiolinguistik ini juga in nature dia adalah interdisiplin. Jadi disiplin ilmu yang dia menggunakan banyak teori. Contoh ya, ketika saya bicara tentang atau saya meneliti tentang variasi bahasa yang ada pada penamaan makanan tradisional Sunda di Kuningan, gitu ya. Saya menggunakan juga teori-teori morfologi. Kenapa ya? Karena yang saya lihat variasi bahasa itu terjadi pada tataran kata atau compound words. Maka saya menggunakan teori morfologi untuk membedah data-data yang saya kumpulkan. Selain juga nanti setelah datanya dikumpulkan kemudian dianalisis, maka untuk menginterpretasi data tersebut saya menggunakan teori-teori variasi bahasa. Itu yang disebut dengan interdisipliner. Secara sederhana, ketika kita bicara tentang cabang-cabang ilmu yang secara natural itu interdisiplin, artinya kita bisa menggunakan berbagai macam pisau analisis. Nah, makanya di dalam pembahasan nanti kita akan lihat bagaimana sih sosiolinguistik ini beririsan dengan pragmatik, beririsan dengan discourse analysis, gitu ya. Nah, kemudian juga dalam sosiolinguistik kita harus tahu bahwa sosiolinguistik itu punya boundaries. To some extent, boundaries itu disebut sebagai makro sosiolinguistik dan mikro sosiolinguistik. Nah, mikro sosiolinguistik adalah ketika kita menggunakan teori-teori linguistik mikro seperti yang saya lakukan tadi ya, untuk melihat variasi bahasa yang terjadi yang ada di dalam penamaan makanan tradisional di daerah Kuningan. Saya menggunakan teori morfologi. Nah, itu disebut mikro sosiolinguistik. Nah, ada juga yang disebut sebagai makro sosiolinguistik. Artinya atau sosiologi bahasa. Kita tidak lagi di dalam sosiologi bahasa atau makro sosiolinguistik, kita tidak lagi menggunakan kacamata bahasa untuk melihat fenomena. Tapi the other way around, terbalik. Dia melihat bagaimana masyarakat menggunakan bahasa untuk mengkonstruksi tadi identitas, untuk mengkonstruksi
power untuk mengkonstruksi solidarity dan membership. Itu di dalam makro sosiolinguistik. Seperti itu ya. Ada dulu yang mau ditanyakan? Mungkin ini agak jelimet tapi harus dipahami. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup dipahami ya? Halo, halo. Kalian masih terhubung kah? Masih, Miss. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sisi lain ada juga batasan antara sosiolinguistik dan linguistik antropologi. Apalagi itu ya. Jadi, sosiolinguistik tadi saya bilang ketika kita concern pada penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Seperti itu ya. Tapi apalagi dengan linguistik antropologi, artinya kita melihat sebuah fenomena yang berkaitan dengan etnis gitu kan, dalam sudut pandang bahasa. Gitu. Contoh konkretnya mungkin seperti ini ya. Ketika kita bicara tentang kearifan lokal, ada yang familiar dengan kearifan lokal? Ada yang bisa memberikan contoh apa sih kearifan lokal tuh? Tarian. Oke, selain tarian, ada lagi yang lain? Kearifan lokal itu apa sih? Kenapa, Miss? Ya, yang lain bagaimana? Ada yang punya pendapat lain? Lagu daerah. Lagu daerah, what else? Budaya, Miss. Sebuah budaya dari suatu daerah. Adat, bahasa. Apa tadi ada yang menyebutkan kearifan lokal bisa berupa lagu daerah, adat, budaya, and the like ya. Yang jelas kearifan lokal itu adalah sesuatu yang sifatnya baik dan diturunkan secara tidak langsung, artinya ditransfer secara turun-temurun. Baik itu berupa tarian, itu bisa ya berupa tarian atau high culture, berupa musik gitu ya, atau berupa kebiasaan. Pernah mendengar tentang masyarakat Baduy yang tidak zero case ya di COVID-19 tuh, zero case masyarakat Baduy itu. Ada yang pernah mendengar itu? Pernah, Miss. Oke, Ivan saja kah yang tahu? Nah, Oke, itu ya. Jadi jika kalian bisa cek bukan salah satu daerah, bukan daerah ya. Ada yang namanya suku adat Baduy ya, itu suku adat Baduy. Pada saat pandemi COVID-19, zero case, tidak terlaporkan adanya orang yang terjangkit COVID-19 di masyarakat Baduy. Itu menjadi sebuah tanda tanya besar, why, how come, bagaimana, kok bisa terjadi gitu kan. Akhirnya banyak peneliti datang ke sana. Kalau peneliti di bidang medis pastinya banyak ya. Tapi ada juga peneliti di bidang bahasa yang datang ke sana melakukan penelitian linguistik antropologi. Apa sih? Ternyata yang dipelajari adalah cara pengobatan. Jadi apa yang dilakukan oleh peneliti linguistik antropologi ini, mereka mencari tahu pengobatan tradisional yang digunakan oleh masyarakat Baduy. Mencari tahu dari apanya? Dari kosakata, kemudian nanti dilihat apa sih referensinya apa, misalkan kayak jawer foto gitu kan. Terus ada nama, misalkan nama tumbuhan jawer foto. Jawer foto itu referensinya yang mana sih, tumbuhan yang mana gitu kan. Terus nanti sama masyarakat Baduy itu diapakan.
Misalkan sama masyarakat Baduy, si Jabar Kutub ini direbus misalkan di api mendidih selama sekian menit gitu kan. Terus setelah itu ditutup oleh daun pisang gitu kan, bla 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 bla. Akhirnya nanti menghasilkan sebuah atau satu minuman yang berwarna begitu. Itu adalah deskripsi ya. Tapi intinya dari situ nanti akan dikaitkan, oh ternyata mereka sistem imun tubuhnya kuat karena teratur nih, minuman seperti itu tuh teratur, setiap masyarakat teratur meminumnya, misalkan 2 hari sekali kah, 3 hari sekali kah, atau at least seminggu. Gitu ya, kita lanjutkan lagi, mohon maaf ada sedikit gangguan. Nah, jadi ternyata ditemukanlah hal-hal seperti itu dari penelitian linguistik antropologi. Data bahasa yang digunakan pada penelitian tersebut adalah data yang berupa kosakata tentang benda. Dalam hal ini berarti kan tumbuh-tumbuhan, obat kayak gitu kan. Kemudian kosakata proses, setelah tumbuhan tersebut nanti diproses seperti apa sih? Artinya kalau kita bicara tentang kosakata proses, kita bicara tentang verbs gitu kan. Kita bicara tentang kata kerja. Setelah itu diapakan sih tumbuhan tersebut? Dikeringkan dulu kah, dicuci dulu, dikeringkan, bla 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 bla. Itu ada di dalam penelitian linguistik antropologi. Ya, itu lebih menarik. Kemudian contoh satu lagi yang mungkin besar ya. Jika kalian ingat peristiwa tsunami 2004, tsunami Aceh ke 2004 ya. Ada yang masih ingat? Halo? 2009. 2009, intinya kasus Iya, tsunami Mas, di kalau nggak Aceh salah ya. 2004. Ya, bisa kalian cek tahunnya. Nah, di situ ada satu desa yang letaknya tidak jauh dari pesisir pantai, dan itu dilaporkan seluruh masyarakat kampung tersebut selamat dari bencana tsunami. Ternyata apa sih setelah dilakukan penelitian oleh berbagai macam bidang ilmu, termasuk di dalamnya linguistik antropologi, ternyata ada kearifan lokal yang disematkan di lagu anak-anak. Ya. Jadi ada satu lagu anak-anak di daerah tersebut, isinya adalah deskripsi tentang terjadinya tsunami. Jadi di dalam situ si lagu itu mendeskripsikan jika air tiba-tiba surut, kemudian ikan bergeleparan gitu kan, jangan lari ke laut, cari tempat tinggi, kayak gitu ya. Dan itu setelah dicari tahu, ternyata yang aware duluan tentang kondisi tersebut adalah anak-anak yang biasa menyanyikannya gitu kan. Dan mereka laporlah ke orang tuanya. Saat itu mungkin karena ya percaya tidak percaya ya, akhirnya mereka semua lari ke daratan yang lebih tinggi. Ternyata tidak lama kemudian terjadilah tsunami yang tinggi. Dan masyarakat desa tersebut dilaporkan selamat. Itu yang biasanya dikaji oleh linguistik antropologi seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi irisannya dengan Bandris? Kita kan bicara tentang sosiolinguistik Bandris ya. Nah, jadi hal-hal yang memang sifatnya ke etnisan gitu kan, nanti masuknya ke dalam kajian-kajian linguistik antropologi seperti itu. Makanya kita harus tahu batasan-batasan antara kajian sosiolinguistik dengan kajian lainnya. Tadi di awal kita bahas tentang mikro sosiolinguistik dengan makro sosiolinguistik gitu kan. Kemudian kita juga bahas sosiolinguistik dan antropolinguistik. Nah, kedua hal tersebut atau keempat hal tersebut nanti akan berkonsekuensi pada metode penelitian. Ya, kalau misalkan kita tertarik pada
variasi berbahasa yang masif, gitu kan. Nanti ada yang kalian bisa baca contoh-contoh ini, ya. Ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif, ada yang menggunakan pendekatan kualitatif. Itu apa sih, Miss? Kayak gitu kan. Nanti kita akan bahas juga. Mungkin tidak akan secara intens dibahas, tapi intinya dengan pembahasan di dalam kuliah dan tugas-tugas mungkin nanti kalian akan tahu apa sih kualitatif method, apa sih kuantitatif method, seperti itu ya. Jadi intinya beda kajian. Kenapa kita harus paham dengan sociolinguistic boundaries? Karena beda kajian akan beda pertanyaan penelitiannya dan akan beda juga cara menyelesaikan pertanyaan tersebut. Dan nanti akan berdampak pada perbedaan metode. Nah, yang dimaksud dengan yang kita bicarakan adalah sosiolinguistik. Maka tadi ingat ya, sosiolinguistik itu bicara tentang variasi berbahasa. Dan kita melihat relasi atau hubungan antara A dan B gitu kan. Kita membaca itu dari penggunaan bahasa. Maka data yang harus kita kumpulkan adalah data yang bentuknya bahasa. Baik itu dari kosakata, dari frasakah, klausakah, kalimatkah, dialogkah gitu kan. Kita harus melihat hubungannya apa sih? Hubungan dengan age grading gitu kan. Perbedaan usia, perbedaan konteks, kemudian perbedaan topik pembicaraan itu akan sangat berpengaruh pada penggunaan bahasa. Sampai sini dulu. Do you have any questions atau punya sesuatu yang akan ditanyakan di komentari? Boleh, silakan. Halo, halo, masih ada di tempat kah? Halo, sepi sekali ya setelah terbiasa tatap muka. Online lagi terasa sepi. Bagaimana? Adakah yang mau memberikan tanggapan? Ya, tidak ada ya. Kita lanjutkan lagi ke bahasan selanjutnya, yaitu languages, dialects, and varieties yang menjadi the core point ya. Core point of sociolinguistic studies itu di sini, languages, dialects, and varieties. Yang pertama adalah we have to be able to differentiate between language and dialect. Kita harus bisa paham, kita harus bisa membedakan antara bahasa dan dialek. Mana yang bahasa, mana yang dialek. Memang seperti di dalam buku-buku, membedakan bahasa dan dialek itu sesuatu yang sangat bias gitu kan, atau sulit. Kenapa? Karena perbedaannya sedikit, to some extent gitu kan. Di konteks-konteks bahasa tertentu mungkin tidak ada bedanya gitu, atau bahkan di satu konteks bahasa itu tidak berbeda. Bahasa dan dialek itu sama-sama aja gitu kan. Tapi di konteks bahasa lain, language and dialect itu sangat berpengaruh besar. Itulah makanya kenapa di dalam buku disebutkan differentiating language and dialect itu sesuatu yang sangat ambigu, sangat tidak jelas. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, language dan dialek itu jelas terlihat perbedaannya. Itu ya. Jadi kita bicara tentang, kalau misalkan kita bicara tentang language, bahasa adalah sesuatu yang bisa atau dibuatkan, sengaja dibuatkan oleh manusia, poin-poin standarisasinya atau ada standarisasinya. Seperti halnya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sudah distandardisasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan proses standarisasi akan menghasilkan sebuah kumpulan gramatikal gitu kan, grammar atau gramatik bahasa Indonesia, dan akan menghasilkan sebuah dictionary, kamus bahasa Indonesia, akan menghasilkan sebuah buku modul yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
di dalam konteks formal, yaitu sekolah. Ya. Bahkan di tingkat kuliah pun kalian masih belajar bahasa Indonesia, right? Itu disebut dengan bahasa di dalam konteks Indonesia ya. Di dalam konteks Indonesia, language and dialect itu sangat terlihat. Nah, pertanyaannya emang ada yang tidak terlihat? Ada. Contoh mungkin di bahasa Cina. Nah, orang Cina itu punya banyak dialek. Jadi setiap daerah itu punya dialek sendiri. Gitu ya. Jadi fenomenanya disebut dialek. And then ketika mereka bertemu, titik ekstrimnya mereka tidak saling paham. Gitu ya. Mereka bisa saja tidak saling paham. Makanya kok bisa tidak saling paham? Apakah itu adalah bahasa yang berbeda? Tapi ternyata apa yang dibangun oleh masyarakat Cina, seberbeda apapun bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa Cina. Jadi mereka menolak untuk disebut dialek. Seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Contohnya di bahasa Cina. Apapun dialeknya itu sebutannya adalah bahasa Cina. Jadi mau itu Mandarin, Kantonis itu adalah bahasa Cina. Itu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia dialek Barat. Bahasa Indonesia yang dipakai di daerah-daerah Barat, bukan Jawa Barat, di Sumatera, kayak gitu itu adalah bahasa Indonesia dialek Barat. Ada juga bahasa Indonesia dialek Timur. Kira-kira kalau misalkan bertemu dengan orang Timur Indonesia ya, apakah kalian bisa mengidentifikasinya? Oh, ini orang Timur, bisa tidak? Bisa, Miss. Bagaimana caranya? Dari logatnya. Oke, logat. Seperti apa logatnya? Logat Timur tuh kayak gimana sih? Medok. Medok. Kayak gimana medok tuh? Kayak tiap akhir ngomongnya tuh ada penekanan gitu tuh. Oke, bisa kasih contoh? Bingung, Miss, kalau kasih contoh. Oke, yang lain bagaimana? Pernah punya teman orang Timur tidak? Contohnya orang NTT, orang Papua. Mungkin dari Ada Agnes. Oh, coba gimana Agnes? Agnes dari Indonesia bagaimana, Nes? Dari Maluku. Dari Maluku bagaimana bahasa Indonesia, dialek Maluku gimana? Kalau di Maluku bahasa Indonesianya gimana sih? Coba bicara, anggap saja saya orang Maluku. Di sininya hujan jadi nggak kedengaran suaranya tuh, Miss. Oke, nggak kedengaran suaranya. Oke. Agnes, jelas tidak saya bicara? Jelas. Oke. Ibaratkan saya seperti orang Maluku ya. Saya juga orang Maluku nih. And then Agnes mau tanya nama saya siapa dan tinggal di mana? Gimana coba? Pakai bahasa Maluku apa bahasa? Pakai bahasa Indonesia tapi logatnya logat Maluku. Gimana ya? Pakai bahasa Indonesia tapi logat sana, Miss. Ya betul. Gimana? Pakai versi Ambon apa? Gimana? Panggilnya Miss. Iya, Miss. Apa saja, pura-puranya saya temannya Agnes, saya seumuran sama Agnes tapi tidak tahu Agnes nama saya siapa karena kita baru bertemu di sini di Cirebon. Oh iya. Nona, boleh tahu Ale pun nama siapa? Biasanya gitu sih, Miss. Nah, gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau misalkan saya orang Maluku, saya pasti paham gitu ya. Dari pertama saja disebutnya Nona. Gitu kan. Karena mungkin kalau di Maluku perempuan semua dipanggilnya Nona, gitu tidak, Agnes? Gitu iya, ya? Nona. Kalau nyong itu buat cowok, nyong. Nah, nyong itu buat cowok, seperti itu ya. Nah, ini yang saya akan tekankan bahwa dialek Timur dan dialek Barat itu berbeda. Tapi kita masih
sedikitnya bisa paham gitu kan. Tadi Agnes bertanya Ale pun nama siapa gitu kan, begitu ya. Iya, Miss. Tapi sebenarnya kita masih saling bisa memahami, walaupun tadi pemilihan diksinya juga berbeda. Karena apa? Tadi konteksnya saya minta Agnes coba ibaratkan saya juga orang Maluku, maka Agnes memilihlah kata Ale pun nama siapa gitu kan. Tidak kamu, nama kamu siapa? Gak gitu kan. Kenapa ya? Karena tadi di latar belakangi oleh membership gitu. Oh, ini sama-sama orang Maluku. Ketika saya bicara dengan bahasa Indonesia logat Maluku yang memang ada percampuran diksi antara diksi bahasa Indonesia dengan diksinya di Maluku, maka orang itu akan paham. Gitu ya. Selain nanti kita bicara tentang intonasi, itu juga akan berbeda. Paham ya di situ. Nah, tapi itu bahasa Indonesia Pak? Ya, itu bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia itu disebut bahasa dengan berbagai macam dialeknya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau menanggapi kah? Sudah cukup paham? Miss. Ya, silakan. Boleh. Bagaimana, Farha? Jelas nggak, Miss? Ya, lumayan jelas. Kalau buat bahasa Inggris tuh bedanya dialeknya cuma di British sama American aja, Miss. Oke. Farha bertanya, how about English? Gimana bahasa Inggris? Apakah dialeknya cuma British dan Amerika saja? Terstandardisasi ya. Kalau kita bicara tentang standarisasi, iya. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara tentang standarisasi, dialeknya ya cuma British style dan American style. Tapi in fact, secara penggunaan, even di British sendiri, British itu punya banyak wilayah dan mereka menggunakan dialek yang berbeda-beda. Ada Londonese, ada dialek London sendiri, ada dialek Royal sendiri, Royal Palace ya ada dia sendiri juga punya dialek. Kemudian ada Wales juga sendiri, Scotland juga sendiri. Jadi kalau misalkan tadi Farha bertanya standarisasi dialek bahasa Inggris cuma British dan Amerika, ya secara standar. Nah, disebut secara standar apa sih implikasinya? Kalau kita bicara tentang pengukuran bahasa atau language testing ya, karena bahasa Inggris ini punya sejarah panjang sekali sampai akhirnya digunakan di banyak tempat dan menimbulkan banyak dialek. Nah, untuk kepentingan tertentu, khususnya ketika kita akan bekerja di negara-negara berbahasa Inggris atau akan sekolah di negara-negara berbahasa Inggris, kita harus punya sertifikat berbahasa. Nah, sertifikat berbahasa ini tidak mungkin mengakomodasi semua dialek yang dipakai. Akhirnya mereka menggunakan standarisasi yang dibuat. Nah, sejauh ini standarisasi yang dibuat adalah American dan British. Tapi sebenarnya sudah banyak loh. Australian juga sudah punya standarnya. Kanadian juga sudah punya standarnya. Even Singapura juga kayaknya mau bikin standar English ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang penggunaan bahasa Inggris, maka apa yang tadi ditanyakan oleh Farha, ya tidak. Dialeknya cuma British sama American saja tidak. Itu ya Farha ya. Dan yang lain bisa dipahami kan? Iya, Miss. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, standarisasi ini untuk apa tadi kepentingannya? Untuk kepentingan membedakan bahasa dan dialek. Karena tidak ada dialek yang distandarisasi. Yang ada standarisasinya itu adalah bahasa. Nah, kalau misalkan bahasa sudah dipelajari di sekolah, it means dia namanya sudah bahasa, ya bahasa Jawa, bahasa Sunda.
Itu sudah diajarkan di sekolah, artinya sudah ada bukunya, buku paket, buku modul, kemudian sudah ada penelitian-penelitian tentang bahasa tersebut yang mengcover gramatika, diksi, dan ada life termasuk penggunaan, kemudian ada kamusnya. Itu yang dimaksud dengan standarisasi. Kita kembali lagi pada dialek. Nah, dialek ini nanti ada tadi seperti yang sudah dibicarakan, ini namanya variasi ya. Kalau tadi ada yang bertanya variasi itu banyakkah macamnya? Ya, bukan banyak macamnya. Bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Di dalam buku-buku pengantar ada banyak ya, dan berbeda-beda cara melihatnya. Ada yang buku-buku pengantar yang melihat dari segi pengguna, dari segi topik, dari segi ada life. Nah, kalau ini kita bicara tentang dialek. Dialek itu adalah konsekuensi yang muncul dari terjadinya variasi. Dan dia bound to languages. Maka si dialek ini harus punya bahasa kayak gini, kayak tadi kan cara penyebutannya. Bahasa Indonesia dialek Timur, bahasa Inggris dialek misalkan Singapura gitu kan, yang biasa kita sebut Singlish gitu kan. Nah, itu adalah penyebutan dialek based on region, berdasarkan wilayah. Makanya yang paling gampang adalah membagi dialek ini dari segi wilayah. Yang kajian-kajian seperti ini dinamakan regional dialect atau masuk ke dalam kajian regional dialect. Seperti penelitian yang saya sebutkan tadi itu masuk ke dalam regional dialect. Seperti itu ya. Kemudian ada social dialect. Social dialect itu bagaimana? Ketika pembagiannya atau grouping yang kita pakai untuk melihat fenomena dialek adalah faktor-faktor sosial. Contoh usia, topik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, itu masuk ke dalam sosial dialek. Kenapa? Karena grouping itu akan berkonsekuensi pada penggunaan bahasa. Contoh, ketika kita melihat profesi, contoh ya, kita melihat profesi atau occupation, antara topik, kita lihat topiknya ya, topik dan penggunaan kata. Antara kelompok dosen dan kelompok dokter, kira-kira beda nggak topik yang mereka bicarakan? Halo? Beda, Miss. Beda. Apa bedanya? Beda, Miss. Bedanya di mana? Kalau dosen itu kalau berbicara paling tentang pendidikan, kalau misalkan dokter kan tentang kesehatan. Beda bidang ya, pasti beda topiknya juga. Nah, kira-kira kosakatanya beda nggak kosakata yang digunakan? Halo? Contoh nih, kira-kira kalau kita punya kata klimaks. Ya. Kalau kata klimaks ini digunakan di dalam grup dokter, maknanya sama nggak dengan kata klimaks yang digunakan dalam grup dosen? Beda. Kira-kira yang terlintas dalam pikiran kalian apa sih? Kalau klimaks di dalam grup dokter maknanya seperti apa? Dan klimaks di dalam grup dosen maknanya seperti apa? Halo? Terputuskah saya? Hujan besar di sini. Halo? Apakah saya terputus? Oke, ada Sarah. Di pikiran kami klimaks itu puncak masalah, Miss. Oke, berarti di kumpulan mahasiswa semester 3 ya, semester 3B. Klimaks itu adalah masalah. Klimaks itu adalah puncak dari masalah. Oke, baik. Beda ya? Sama ketika misalkan dosen bicara tentang klimaks. Oh, klimaks itu adalah di dalam grup dosen, dalam konteks pengajaran, ketika kita masuk ke dalam fase di mana merasa puas gitu kan, puas dengan capaian mahasiswa. Itu adalah klimaks.
Oke, begitu ya. Nah, merujuk pada contoh tadi, jalankan dari segi word order ya, atau penyusunan kata, dari segi makna dari sebuah kata saja, ketika digunakan pada grup sosial yang berbeda, maka akan bermakna yang berbeda. Sampai sini bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke poin terakhir, yaitu pembahasan style, register, dan genre. Nah, kenapa sih harus ada style, register, dan genre? Kalian bisa baca juga di buku yang dimaksud dengan style. Style itu adalah gaya berbahasa. Bukan gaya bahasa figuratif of speech ya, tapi gaya berbahasa yang disebut dengan style. Kemudian register itu apa? Adalah masuk spesifik ke dalam kosakata atau paling besar mungkin frasa atau compound words yang digunakan pada grup tertentu. Contoh kosakata, compound words, dan frasa yang digunakan di bidang fashion. Kalian bisa lihat sendiri deh. Kalau misalkan suka baca artikel-artikel tentang fashion, akan berbeda dengan artikel-artikel yang membahas tentang make up. Ya, beda tidak? Ada yang bisa memberi contoh? Atau artikel-artikel tentang marketing, atau online marketing, atau digital art. Itu akan sangat berbeda kosakata, frasa, atau compound yang digunakan. Ini by the way, saya masih terdengarkah? Masih, Miss. Itu ya. Itu yang masuk dalam kajian register. Kemudian ada genre. Perbedaan genre akan berkonsekuensi pada perbedaan penggunaan bahasa. Makanya masuklah ke dalam kajian variasi bahasa. Jadi akan sangat berbeda penggunaan bahasa ketika contoh nih kita bisa tentang film. Akan sangat berbeda ketika penggunaan bahasanya ketika kita lihat film action dan film horor. Beda tidak? Penggunaan bahasa ya. Dalam penggunaan bahasanya kira-kira berbeda tidak? Yang dimaksud dengan penggunaan bahasa mungkin kayak bisa saja intonasi, kemudian posing, gitu kan. Posing itu cara kita memberikan jeda pada satu topik ke topik lain, gitu kan, untuk menimbulkan efek tertentu, itu disebut dengan pause. Ya. Halo. Nanti kan dapat dengar. Terputus. Masih terhubung. Terus, baik. Elvina, sekarang sudah bisa didengar belum? Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Suaranya kecil, baik. Tapi masih terhubung ya. Sekarang bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke. Ya, di sini pun hujan itu ya, hujannya deras. Jadi mungkin suara saya juga balap-balapan sama suara hujan. Tapi ada beberapa yang mendengar suara saya dengan jelas ya. Baik, kita loncat saja ke
langsung instruksi tugas ya. Karena jika saya teruskan lagi, mungkin tidak kondusif, nanti mungkin di persepsi minggu depan saya akan ulas sedikit ya tentang pembahasan ini. Tolong dicatat tugasnya ya. Nah, ini tugas reflektif pertama. Jadi silakan gunakan template reflektif task ya untuk mengerjakan tugas ini. Jadi kan kita kembalikan lagi ke learning outcomes ya. Nah, indikatornya adalah kemampuan untuk oke. Suaranya terputus-putus. Sekarang sudah jelas belum, Trina? Sudah jelas? Sudah jelaskah? Ada yang bisa open mic? Oke. Baik. Jelas ya? Jadi kita yang tidak jelas karena sudah banyak yang jelas mendengarkan suara saya, silakan yang tidak jelas bisa mencari tahu ya. Oke. Jadi indikatornya adalah kemampuan untuk menganalisis keadaan sosial dengan menggunakan pengetahuan baru yang telah dikuasai serta menuliskannya dengan jujur, jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana. So your task adalah menuliskan dari perkuliahan kita hari ini konsep apa saja sih yang kalian pahami, gitu kan? Jadi tuliskan konsep yang kalian pahami saja. Saya tidak minta sesuatu yang tidak kalian pahami ya. Konsep yang kalian pahami. Kemudian berikan contoh konsep tersebut dengan contoh yang real kalian rasakan atau kalian alami di kehidupan sehari-hari. Nah, jika kalian membutuhkan supporting ideas, misalkan kalian butuh quote-quote atau menggunakan quotation dari buku-buku, maka silahkan buatkan daftar pustaka ya. Termasuk di dalamnya ide-ide yang kalian temukan di internet. Tapi usahakan cari sumber yang bisa bertanggung jawab. Artinya jelas penulisnya siapa, kapan dipublikasikan, kemudian websitenya apa alamatnya, gitu ya. Dan buatlah di daftar pustaka. Kemudian ketika kalian quote idenya, silahkan berikan apresiasi dengan cara menuliskan ini idenya siapa. Misalkan dari si A diambil dari link ini, kalau dari internet. Caranya bagaimana? Cara citasi bisa kalian lihat di internet ya. Bisa kalian pakai apa style, bisa pakai style-style yang lain, silahkan. Intinya tidak boleh kita belajar untuk meminimalisir praktik plagiasi. Itu instruksi untuk reflektif task pertama. Ada yang ditanyakan tentang tugas? Sudah cukup jelas ya? Oke, jelaskah? Izin. Ya, silakan. Siapa, Sarah? Ya, untuk format tugasnya apakah dalam bentuk seperti makalah ataukah hanya berbentuk esai biasa lalu ditambahkan daftar pustaka jika ada citasinya? Dalam bentuk esai biasa saja, tapi kalau misalkan ada citasi ya buatkan daftar pustaka di belakangnya ya, di paling bawah. Kemudian save di bentuk PDF, baru nanti di-upload ke GCR ya. Jadi yang di-upload ke GCR adalah bentuk PDF biar saya mudah untuk bukanya, bacanya ya. Biasanya kalau PDF suka gampang terbuka. Begitu ya, paham ya? Terima kasih, Miss. Baik. Yang lain sudah jelas kah? Oke. Sambil ada yang tadi belum di absen? Risma hadir tidak? Risma hadir, Miss. Risma hadir, oke. Sudah ya, sepertinya semua sudah hadir.
Yeah, do you have any questions? Deadline-nya kapan ya, Miss? Deadline-nya seperti yang sudah saya jelaskan yang lalu, 1 minggu ya, artinya hari Selasa berarti ya. Selasa pukul 23. Itu harus sudah dikumpulkan. Begitu juga dengan presentasi dimulai minggu depan ya. Jangan lupa untuk menyantumkan learning outcome di slide kedua setelah perkenalan ya, setelah perkenalan anggota kelompok. Oke, no questions? Yeah, if you don't have any questions, I'm going to close the class. Saya harap sudah jelas instruksinya. Deadline-nya, deadline tugas hari Selasa depan pukul 23. Saya harap tidak ada yang terlambat mengumpulkan. Ya, saya akan tutup perkuliahan hari ini. Thank you for all of you for joining me in this online class meeting. And we are going to meet in the next coming Wednesday. Sehat-sehat selalu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Anytime.